Konflik pasca cerai antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan setelah video siaran langsung yang memicu kontroversi viral di media sosial. Dalam tayangan tersebut, Sarwendah diduga melontarkan sebutan cong saat membahas isu nafkah anak dan kehidupan pribadinya. Potongan video itu menyebar luas dan memancing kritik dari netizen yang budiman yang menilai ucapan tersebut sebagai sindiran kepada Ruben Onsu di tengah polemik berkepanjangan. Di tengah tudingan tersebut, pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya membantah bahwa ucapan itu ditujukan kepada Ruben Onsu. Mereka menegaskan tidak ada penyebutan nama maupun inisial yang mengarah kepada mantan suaminya dalam video tersebut. Tim hukum juga menilai publik terlalu cepat menarik kesimpulan berdasarkan potongan tayangan yang beredar. Meski demikian, bantahan tersebut belum menghentikan perdebatan dan terus memicu spekulasi baru. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dikasih 200 juta tiap bulannya dibilang kecil sama Sarwendah, mantan istri Ruben Onsu. Nah, kalau kalian gimana guys? Single mom sini merapat, single parent sini merapat. Kalian masih dikasih nafkah nggak sama mantan suaminya? Nah, silahkan tulis di kolom komentar kalian dikasih berapa jeti tiap bulannya, ha? Dikasih 2 juta aja udah untung banget, gimana 200 juta, Bu? Ngatain cong setelah jadi mantan, dulu nggak bisa ngebedain antara cong dan laki setelah diberikan 2 anak yang cantik-cantik. Ini sih menurutku jahat banget. Meskipun udah mantan, meskipun sakit hati seperti apapun, yang diutamakan itu jaga mental anak-anak. Bisa jadi dari statement si ibunya, anak ini dibully karena perkataan itu gitu. Padahal dari branding cong itu bisa memberikan kehidupan yang layak buat keluarga gitu. Tapi kayaknya jahat banget sih kata-katanya. Gue gak butuh duit lu, anjing. Gak butuh, tapi minta jatah. Kayak mana? Jangan jadi orang munafik lah, sayang. Kalau gak butuh duitnya, pergi dong dari rumah-rumah itu. Sanggup mengeluarkan kata-kata binanse, ya. Gila sih, gila. Terus buat si Endi itu ya, si Endi. Buat si Endi tuh nasihatin dong, si Endah. Bilang, jangan ngomong cong begitu dong, jangan ngomong cong. Ngomongin si Ben kayak bahasanya kalau suami si Endi sendiri, Makin kesini makin panas ya, makin lantam aja ya mulutnya si Wenda ini. Dia meremehkan duit 200 juta yang dikasih, terus ngatain si Ruben Onsu si cong. Hey, kau nggak nyadar, ingat dulu kau pernah juga makan dari duit dia, keluargamu semuanya. Ingat juga rumah yang kau tempatin sekarang itu rumah siapa? Itu rumah dari Ruben Onsu, hasil dari jeripaya dia. Apa kek itu? Kau bilang ke pacarmu itu yang CEO katanya, buatin rumah lah, atau minimal sewa kontrakan kan? Itu aja, jangan tinggal di situ. Itu kan rumah dari Ruben Onsu semuanya, untuk anak-anaknya, bukan buat elu, Wenda. Lu ngatain cangcong, kenapa lu baru sekarang lu ngomong kayak gitu ya? Lu gak sadar apa? Dulu lu siapa? Bukan siapa-siapa, gak ada yang kenal sama lu. Setelah lu dihidupin, dienakin, sampai pisah, sekarang lu ngatain cangcong. Kenapa emang kalau dia cong? Buktinya lu punya anak dari dia, lu dihidupin sama dia. Dan lu inget ya, kalau bukan karena dia tuh yang lu sebut cong, gak ada yang kenal sama lu. Siapa lu? Sembarangan lu, emosi gua. Seluruh Indonesia juga akan tahu. Pasti ngehujat lu. Jaga mulut, jaga lisan. Nikmat mana yang kau dustakan? Hai, kesel gue. Aku mau cerita, ini tetangga gue yang jadi CEO. Kemarin dia kan klarifikasi di depan rumahnya dia, ya dekat rumah gue, di kampung sini. Ya,
Dia ngomong katanya, gue ada beberapa PT, bisa cek aja sendiri gitu. Gue cek nih. Kalau orang CEO, pengusaha itu ketika dicek pertama kali kan yang muncul itu dari Wikipedia. Nah ini kagak muncul. Gue scroll sampai naik turun. Gue pegas sendiri. Ya, Pak CEO, bangun yuk. Bangun. Nggak usah banyak gaya. Bangun perusahaan aja dulu yang gede. Orang belum korporat. Ayo bangun sayang, ayo bangun. Yang namanya kan halu. Lah kalau gue lihat-lihat malah penghasilannya banyakan itu teman tetangga gue, si doi ini yang dikatain cong-cong oleh janda mesum lo itu. Yuk bangun sayang, bangun. Jangan banyakan tidur, nggak bagus kalau kebanyakan. Masih permasalahan Kak Ruben Onsu bersama mantan istrinya tuh ya guys ya. Ini ada postingan dari Betran nih guys nih. Ini lu lihat, lu baca tuh sendiri tuh ya guys ya. Berarti dari postingan ini tuh menyebutkan bahwa memang mereka semua ini tuh ya guys ya, mantan istrinya Kak Ruben Onsu bersama pasukannya sudah ngata-ngatain Kak Ruben Onsu itu tuh dari semenjak si Betran itu tuh masih tinggal bersama mantan istrinya Kak Ruben Onsu. Maksudnya tuh mereka tuh nggak mikir apa gimana gitu ya guys ya, kayak ngata-ngatain orang di depan anak-anaknya mereka gitu guys. Yang dimana yang dikatain itu adalah bapak dari anak-anak itu gitu. Ini tuh nggak mikirin mental anaknya atau gimana gitu ya guys ya. Gue nggak tahu, seriusan deh. Sumpah ya guys ya, gue tuh kaget gitu ngelihat orang yang dulunya pendiam, kalem, nggak pernah ngomong apa-apa, udah diem aja gitu ya guys ya. Kalau ada masalah juga diem, nggak pernah berkomentar. Terus tiba-tiba pisah dan kayak begini gitu, mulutnya pedes banget, seriusan. Ini tuh ibaratkan ya guys ya, dulu tuh dia tuh pakai topeng, tuh sekarang tuh udah dibuka gitu topengnya guys. Apalagi ada satu dia bilang ngomong kayak gini, dulu tuh dia tuh nggak bisa ngebedain mana laki-laki mana cong gitu guys ya, tapi sekarang tuh dia tuh bisa bedain gitu guys. Oke, kalau misalnya itu tuh bertujuan kepada Kak Ruben Onsu, oke, iya emang Kak Ruben Onsu itu emang lemah lembut mulai begitu guys. Yang tapi kan yang penting dia tuh nggak belok. Itu buktinya dia punya anak 2. Kita ini tuh butuh Nikita Mirzani untuk mengomentari hal-hal ini guys, karena ini tuh seru banget sumpah. Ini tuh kenapa sih orang-orang yang pernah berhubungan terus udah jadi mantan terus kayak ngejelekin gitu? Kenapa sih? Orang mah akur aja ngapa ya, udah tua juga ih. Jadi Cici Sarwenda ini lagi diserang netizen guys ya, dan dianggap sombong karena ada video yang beredar dari rekaman atau screen recording pada saat mereka sedang melakukan live gitu ya, sepertinya lagi merespon pertanyaan atau komentar dari netizen begitu. Di sana ada suara atau pernyataan yang diduga keluar dari mulut Cici Sarwenda ini dengan mengatakan uang 200 juta itu apa sih gitu ya. Dan ditambah lagi ada pernyataan yang mengatakan 200 juta itu bisa didapat hanya dengan live setengah jam atau jualan live setengah jam gitu loh. Tapi di sini aku nggak mau bahas soal Sarwendanya atau siapapun itu public figure atau apalah mereka ini. Yang mau aku bahas di sini adalah soal kecenderungan netizen kita ini untuk belanja atau FOMO belanja di akun-akun artis terkenal, di akun idolanya yang udah kaya, udah sultan, udah nggak butuh duit dan udah meremehkan duit bahkan gitu ya. Padahal di luar sana banyak banget akun-akun afiliator pemula, teman-teman kita yang sesama rakyat jelata ini yang butuh banget nih untuk kalian check out di akun mereka, di etalase ataupun di keranjang mereka ya. Sedangkan barang-barang dalam konsep afiliasi seperti ini kan sama aja ya. Kita check out di akun artis terkenal dengan check out di akun kecil, di akun pemula rakyat jelata gitu ya. Itu akan sama aja, barangnya kita terima dikirim dari perusahaan yang sama atau produsen yang sama, bahkan ongkirnya sama, diskonnya pun sama ya. Sedangkan impact atau pengaruhnya jauh berbeda guys ya. Kita belanja di orang yang sedang berjualan atau berafiliasi ini untuk menyambung hidup, berbeda dengan orang untuk memperkaya diri atau untuk flexing ya. Tapi aku nggak melarang ya kalian mau check out di idola kalian sebagai bentuk support dan terserah kalian juga. Tapi ada baiknya berbagi lah gitu guys ya. Kadang check out di artis, kadang check out di rakyat jelata juga. Tapi ini hanya sekedar opini atau anjuran aja guys ya. Jadi terserah kalian, balik lagi ke pribadi masing-masing. Duit-duit kalian silakan mau belanja dimanapun. Jangan kan cuma belanja di artis-artisan Indonesia gitu ya. Mau kalian belanja di artis internasional juga, mau check out di akunnya Kylie Jenner juga silakan ya.